Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah berupa nikmat iman dan Islam, diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mendatangi majelis ilmu, dan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua manusia. Adapun urusan dunia, harta, kesehatan, maka Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Akan tetapi untuk agama, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah Ta'ala cintai. Semoga kita termasuk Auliyaur Rahman, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala senantiasa tarbiyah, Allah bimbing ya, di atas iman, di atas ilmu yang bermanfaat di dunia, dan sampai nanti kita akan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Ibu-ibu rahimanallah wa iyyakum, insyaallah di bagi ini pembahasan kita dari fikih ya. Yang sebelumnya kita membahas akidah, sekarang kita akan membahas fikih. Kenapa demikian? Karena syarat diterimanya amal oleh Allah SWT ada dua. Yang pertama, amalan itu ikhlas. Artinya amal itu benar-benar ditujukan hanya untuk Allah SWT. Kemudian syarat yang kedua, amalan kita itu persis seperti apa yang Allah Ta'ala inginkan ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala syariatkan. Nah, ini adalah dua syarat di mana amal akan diterima. Apabila ada orang beramal ikhlas ya, tapi caranya tidak sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, maka amalan ini pun tertolak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal dan tidak ada perintah dari kami, tidak ada tuntunan syariat dari kami, maka amalnya tertolak. Betapapun amalnya ya, seperti apapun amalnya, kalau seandainya tidak ada tuntunan dari Nabi, maka itu tertolak. Karena amal tidak dihitung dari banyaknya, akan tetapi benar atau tidaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah menciptakan kalian hidup dan mati untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik di sini, kata Fudail bin Iyad, seorang imam tabi'in, adalah akhlasuhu wa asbabuhu. Amal yang paling ikhlas, amal yang paling benar. Ternyata Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang terbanyak amalnya, tidak. Karena itu bukan syarat sah diterima amal ya. Dan ini hikmah ya, kenapa seseorang dia harus bersyahadat sebelum masuk Islam ya. Ada dua kalimat syahadat. Pertama, syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Adapun sesembahan banyak sekali. Ada orang yang menyembah nabi, sebagaimana Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Yesus atau Isa adalah anak Allah ya. Ada orang yang menyembah malaikat, sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah
ya. Ada yang menyembah Lata, Uzza, dan berbagai macam bentuk-bentuk sembahan. Tapi semua sembahan yang ada adalah batil, tidak benar. Ya, sesembahan yang benar hanya Allah SWT. Karena Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah memberikan rizki, Allah yang telah mengatur alam semesta, maka Allah lah satu-satunya yang mustahik, yang berhak untuk diibadahi. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah, mentiadakan sesembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan hanya satu sembahan yang benar, yaitu Allah SWT. Oleh sebab itulah, maka seorang hamba tidak boleh mempersembahkan ibadahnya kecuali hanya untuk Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Ya, jadi makna syahadat la ilaha illallah adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kita dituntut untuk bersyahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad putra Abdullah yang lahir di kota Mekah, kemudian hijrah di kota Madinah, ya, dan wafat di sana. Beliau adalah seorang rasul, utusan dari Allah SWT. Berarti konsekuensinya, kalau beliau seorang rasul, maka kewajiban kita adalah membenarkan apa yang beliau sabdakan, ya, kemudian mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan kita beribadah kepada Allah melalui cara atau syariat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti seorang Muslim dia harus beribadah dengan ikhlas dan beribadah mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara hikmah kenapa Allah SWT mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menjelaskan dua hal sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah menjelaskan kepada manusia siapakah Tuhan yang sebenarnya berhak untuk diibadahi. Ya. Kemudian tugas yang kedua adalah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada manusia bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Karena betapapun cerdas seseorang, dia tidak akan pernah mengetahui apa yang Allah Ta'ala inginkan, mana yang Allah cintai, mana yang Allah Ta'ala ridhoi, seperti apa ibadah yang Allah Ta'ala suka, ya, sampai kemudian Allah Ta'ala yang menjelaskannya, tentu melalui perantara seorang Rasul, ya. Ibu-ibu rahimanallah wa iyyakum, tujuan kita belajar fikih, ya, adalah agar ibadah kita ini sesuai dengan syariat, supaya kita beribadah tidak sia-sia saja. Sebagaimana waktu itu sudah kita sampaikan, orang yang beribadah tidak ada dasarnya tertolak, berarti sia-sia saja. Ya, sebagaimana waktu itu Umar bin Khattab melihat orang Nasrani yang telah beruban menghabiskan waktunya untuk beribadah, ternyata sia-sia saja. Allah katakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia telah beramal letih, susah, payah, ternyata masuk neraka. Iya. Ibu-ibu rahimanallah wa iyyakum, kita mulai pembahasannya dari kitab Thaharah, ya. Untuk pembahasan kitab kita khususkan untuk ibu-ibu, kita ambil dari kitab fikih yang membahas khusus untuk para wanita, yang ditulis oleh seorang alim, ya, yang bernama Syekh Abu Malik, ya, Kamal bin Said Salim. Sebenarnya kitab beliau ini adalah buah karya untuk hadiah kepada putrinya, ya. Beliau tulis untuk menghadiahkan putrinya. Akan tetapi kitab ini sangat bermanfaat sekali untuk dipelajari para ummahat, ya, untuk para wanita. Iya, di pertemuan ini kita membahas dari yang mendasar, yaitu kita akan membahas tentang kitab Thaharah. Kitab yang membahas tentang masalah Thaharah. Thaharah itu secara makna adalah bersuci, ya. Karena agama kita adalah agama Thaharah, agama yang mengajarkan kesucian, ya. Jadi tidak benar kalau seandainya orang Islam itu kotor, jorok, tidak benar. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah, Allah Ta'ala menyukai keindahan. Seorang muslim harusnya demikian, ya. Maka kalau kita lihat syariat Allah pun mengajarkan agar kita memperhatikan tentang kesucian dan kebersihan, ya. Nanti kita bedakan antara suci dan bersih, ya. Apa itu pengertian thaharah nanti? I'lami ukhtil muslimah
Beliau berkata, ketahuilah wahai saudara muslimah, saudari muslimah, anna thaharah fil lughah, bahwasanya thaharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah. Nadhafah itu bersih, ya. Nazahah yaitu bersuci, minal aqzar dari berbagai macam kotoran. Ya. Jadi pertama kita akan bahas pengertian thaharah adalah membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai macam kotoran. Sedangkan menurut istilah agama kita, thaharah itu apa? Ya, karena Allah Ta'ala pun menyebutkan kalimat thaharah dalam Al-Quran, dan begitu pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Nabi. Yang dimaksud oleh syariat thaharah itu apa? Yaitu raf'ul hadas. Thaharah itu mengangkat hadas. Ya. Apa itu hadas? Hadas adalah zawalul wasfi al-qa'im bil badan al-mani'i minas salati wa nahyiha. Hadas itu adalah suatu sifat yang melekat pada badan, yang sifat ini menghalangi manusia dari sholat. Artinya ketika seorang dalam keadaan hadas, maka sholatnya tidak sah. Itu pengertian dari hadas, ya. Hadas itu tidak kelihatan, ya. Berbeda dengan najis, ya. Hadas tidak tampak. Nanti kita akan bahas hadas itu apa saja, ya. Jadi dikatakan dengan perasaannya, oh kalau orang injak kotoran berarti batal wudunya. Bukan. Hadas itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh syariat. Apa yang dikatakan Nabi SAW, apa yang dikatakan Allah SWT dan Nabi SAW itu hadas, maka itu hadas. Apa yang tidak dikatakan hadas, maka tidak hadas. Ya. Nanti dibatasi hadas itu tidak banyak, ya. Saya kasih gambarannya. Di antaranya kata para ulama, hadas itu adalah ma kharaja minas sabilain. Apapun yang keluar dari dua jalan depan dan belakang. Ya. Ima itu berupa angin seperti kentut, ya, atau berupa air atau kotoran. Itu adalah hadas. Ketika orang mengeluarkan apapun dari dua tempat itu, maka disebut dengan hadas, ya. Terus di antaranya adalah bercampur dengan pasangan suami istri, itu pun hadas. Jadi nanti kita bahas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, jadi istilah syariat, taharah adalah menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Wa zawalu najasah, dan menghilangkan najis. Najis sesuatu yang tampak. Ya. Kotoran manusia, kencing, bangkai, itu adalah najis. Menghilangkan najis an badanil muslim, dari badannya seorang muslim, wa thawbihi, dari pakaiannya, wa makanhi, dari tempatnya. Ya. Seorang muslim dia dituntut untuk suci badannya, suci pakaiannya dan tempatnya dari najis. Wa tashtamilu at-taharah, ya. Dan taharah itu pembahasannya mencakup pertama ma'rifata ma yatatahharu bihi. Taharah itu nanti pembahasannya mencakup pertama mengetahui alat untuk bersuci. Bagaimana cara kita mensucikan? Bagaimana alat apa yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas? Kira-kira boleh tidak kita wudu dengan menggunakan apa, ya? Misalkan air teh. Nah, tentu tidak boleh. Nah, maka nanti kita akan bahas alat apa yang digunakan untuk bersuci. Ya, nanti kita bahas ada dua, ya. Ada dua, yaitu air dan tanah. Kemudian wa ma yatatahharu bihi. Wa ma yatatahharu lahu. Dan untuk apa kita bersuci, ya. Nanti kita akan bahas kapan kita diperintahkan untuk berwudu misalkan. Apakah kalau kita mau makan harus wudu dulu? Ya, kan tentu tidak. Tentu kita disyaratkan wudu ketika hendak sholat, ya kan? Ketika hendak tawaf, ya, dan beberapa amal yang lainnya. Kemudian wa ma yajibu ayatatahhar minhu, dan apa yang seseorang harus bersuci darinya. Ya. Nanti kita akan bahas hal ini. Tapi kita mulai dari yang pertama, yaitu ahkamul miyah wa ma takunu bihi taharah, ay ma yutatahharu bihi. Kita akan membahas hukum-hukum air, karena air adalah media atau materi alat untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga untuk mensucikan dari najis, ya. Nah, kita bahas tentang air.
La yakhfa 'alaika ayyatuhal mu'minah. Tidak samar bagi Anda, alaiki ya, wahai seorang mukminah, annahu la yasihu laki salatun ma lam takuni taharatan minal hadatsil akbari wal asghar. Tidak sah salat Anda wahai mukminah selama Anda tidak suci dari hadas kecil, dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Wan najasah, dan suci dari najis. Berarti seorang mukminah tidak sah sholatnya kalau dia tidak suci dari hadas besar, tidak suci dari hadas kecil, tidak suci dari najis. Coba pertanyaan, seandainya ada seorang mukminah dalam keadaan haid, ya, atau sudah selesai haidnya tapi dia belum mandi, terus dia sholat, kira-kira sholatnya sah kamu boten? Boten ya. Nah itulah ya, maka seseorang tidak akan sah sholatnya selama dia tidak taharah dari hadas besar, hadas kecil, dan taharah dari najis. Disebutkan dalam kitab Sahih, yang dimaksud Sahih Bukhari ya, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholat tanpa suci. Artinya sholat orang tidak akan sah tanpa dia itu bersuci dari hadas dan najis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Wa tahsulu hadhihi taharah bi istimali hadil mutahhirain. Dan bersuci itu bisa kita raih dengan cara menggunakan salah satu dari alat untuk bersuci, yaitu alma awi turab, boleh dengan menggunakan air atau tanah. Ya, jadi kita terkadang bersuci dengan tanah kalau memang misalkan tidak ada air, maka dengan cara tayamum. Atau misalkan orang karena sakit sehingga dia tidak diizinkan menggunakan air menurut dokter, kalau dia menggunakan air nanti akan memperlambat kesembuhannya atau bahkan akan menambah penyakitnya, maka pada saat itu dia bersuci dengan menggunakan tanah, ya. Nah, kita akan membahas yang pertama miyah, ya, wal miyah, bal miyah. Kita akan bahas macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci ada dua. Apa? Wal miyah hunauan. Jadi air itu ada dua macam. Yang saya mungkin, air itu ada dua macam. Ada air yang bisa digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ternyata di sini kita harus benar-benar paham air yang seperti apa bisa untuk bersuci. Yang pertama al-ma'u tahur. Kita akan bahas air yang suci dan mensucikan. Apa itu? Yaitu air al-baqi ala asli khilqatih. Yaitu air yang masih murni, ya, masih asal kejadiannya seperti itu. Apa itu? Wa huwa kullu ma naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Air yang masih murni ini adalah air yang memancar dari tanah, apapun bentuknya, entah itu air sumur, air sungai, mata air, ya. Itu semua adalah air-air yang masih murni. Maka air seperti ini boleh untuk kita gunakan berwudu, mandi junub, atau mencuci najis. Atau air yang turunnya dari langit, air hujan ya, itu pun sah. Itu pun sah untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis. Mana dalil? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah telah menurunkan atas kalian air dari langit, yang dimaksud air hujan. Allah tegaskan liyutahhirakum bih, agar air itu kalian jadikan untuk bersuci, agar air itu mensucikan kalian. Artinya mensucikan dari apa? Dari hadas dan najis. Ya, nah, ini diantara anugerah dari Allah SWT. Allah turunkan air hujan agar jadi alat untuk bersuci. Wa yadkhulu fi hadha miyahul anhar was-suruj wal-barat wal-abar hatta wa in taghayyara bi tuli mukthihi aw bi mukhalatati tahirin la yumkinu sawmuhu anhu. Masuk ke dalam macam-macam air yang suci dan mensucikan adalah jenis-jenis air sungai, termasuk salju, ya. Tapi datang di Indonesia sepertinya tidak ada. Tapi di sana yang memang
tidak ada air misalkan kecuali satu, boleh. Ya. Kemudian wal barat niku embun. Ya, embun itu dikumpulkan, itu pun suci. Ya, bisa mensucikan dari hadas dan najis. Kemudian abar itu sumur. Semua jenis air sumur itu suci dan mensucikan. Bahkan meskipun dia sudah berubah, ya, karena lamanya didiamkan. Misalkan di zaman rumiyin ada orang yang nggak ada tempayan, gentong, ya. Mereka simpan air ke dalam gentong. Ketika waktu yang lama, barangkali ada lumut, ya, kemudian airnya sudah berubah agak kehijau-hijauan. Maka walaupun air ini berubah karena sebab diam yang lama, ya, atau air itu bercampur dengan benda yang suci seperti tadi lumut, atau misalkan ada daun yang masuk ke dalamnya kemudian merubah warna atau baunya air, ya, maka ini tidak membuat air berubah sifatnya. Dia tetap masih suci dan mensucikan, ya. Walaupun dia sudah berubah salah satu bau, warna dan seterusnya dengan sebab diam yang terlalu lama atau dengan sebab percampuran benda yang suci, entah itu daun, entah itu misalkan apa, tanah, ya. Kados misalkan banjir, ya. Banjir kan itu bercampur dengan tanah. Maka air yang seperti ini pun tetap suci dan mensucikan. Misalkan ibu-ibu ditanya, boleh tidak kita wudu dengan air sungai yang keruh karena ada air banjir? Sah nama badan? Sah, ya? Sah. Bercampurnya dengan tanah tidak membuat air itu tidak boleh digunakan untuk mensucikan. Wa kadzalika miyahul bihar, begitu pula air laut, itu pun suci. Mana dalil? Air laut itu rasanya apa? Asin, ya? Nah, karena Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut. Jadi ada seorang sahabat yang pekerjaannya itu nelayan, ya, dia safar ke lautan. Dan dia cerita sama Nabi, kami itu hanya membawa air sedikit. Kalau kami gunakan wudhu maka kami akan kehausan, karena kami tidak mungkin minum dengan air laut. Apakah air laut itu suci? Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hukum air laut, maka beliau menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan airnya, bahkan ditambah oleh Nabi, bangkainya pun halal. Maksudnya kalau ada ikan ngambang di laut, halal. Maka bagi mereka nelayan, misalkan mendapati ada ikan mati, dia boleh memanfaatkannya, ya, boleh memanfaatkannya. Gini. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya air laut pun suci dan mensucikan. Wahadal ma'u tahur, dan air suci ini huwa at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li gharihi wa huwa alladhi yarfa'ul hadas wa yuzilu najas. Dan air yang suci dan mensucikan tadi adalah suci pada zatnya. Ya, artinya zatnya suci, kalau kita minum boleh. Dan bisa mensucikan pada yang lainnya. Artinya air ini bisa digunakan untuk berwudu atau mandi junub, ya, untuk menghilangkan hadas. Dan bisa juga air ini digunakan untuk mencuci, menghilangkan najis. Ya, tadi air apa mawon? Air hujan, air yang memancar dari bumi, dan air laut, jenis-jenisnya gitu. Wa idza khalatal ma'a tahur syai'un min at-tahirat fayughayyiru syai'an min awsafihi fa huwa bakin ala tuhratihi madama dakhilan fi musammal ma'. Ya. Kalau seandainya ada air yang suci kemudian bercampur dengan benda-benda suci, semisal daun, misalkan onten kolam, kemudian di sampingnya ada pohon, ada daun rontok, ya, karena daunnya terlalu lama di air kemudian membuat air berubah, ya. Atau misalkan air yang lama kemudian di situ banyak lumutnya, airnya pun berubah, atau bercampur dengan tanah misalkan, ya. Ternyata benda-benda suci itu merubah dari sebagian sifat-sifat air, ya. Maka air ini tetap dikatakan air suci dan mensucikan selama dia masih dikatakan air, ya. Ini apa ini? Air, walaupun sudah ada ganggalnya, ya. Kalau masih disebut air maka itu suci dan mensucikan. Dalilnya pun hadis dari Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktasala huwa wa Maimunata
Wa maimunatu min ina'in wahidin fi qas'atin fiha atharul ajin. Rasulullah SAW nate siram, ya, siram niku mandi kalih garwani. Asmanipun Maimunah. Maimunah niku bibiipun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Min ina'in wahidin. Berdua niku mandi dari satu wadah. Fi qas'ah, ya, dalam sebuah tempayan yang di dalamnya terdapat asarul ajin, masih ada bekas-bekas adonan roti. Nek kinten-kinten napa nggih baskom sing wonten bekas adonan rotinya niku dikasih toyo, kira-kira toyanya berubah mboten? Iya, berubah. Ada perubahan nggih? Iya. Tapi itu masih disebut air napa mboten? Air. Ya, berarti itu bisa mensuci dan mensucikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mandi dengan istrinya dari wadah yang wadahnya itu ada bekas-bekas adonan roti. Ya, itu sah, mboten apa-apa. Ya, ini menunjukkan bahasanya ketika ada air bercampur dengan benda suci dan berubah sifatnya, tapi masih dikatakan air, maka itu masih bisa mensucikan. Wa amma idza khalatahu tahir fa akhrajahu min musammal ma fala yajuzu hina idzin at-tatahhur bihi. Ka idafati syai' mathalan ila al-ma' fa innahu yunkiruhu ila al-musamma syai' wa laysa al-ma' falam yajuz at-tatahhur bihi. Ya. Adapun misalkan yang bercampur dengan air itu adalah benda suci tapi mengeluarkan air tersebut dari penamaan air. Ada air bercampur dengan benda tertentu, kemudian air ini sudah disebut dengan sebutan lain. Ya, maka pada saat itu tidak boleh kita bersuci dengan air yang seperti ini. Seperti contohnya ada air kemudian dimasukin teh, ya, dimasukin teh. Kemudian ternyata teh ini memindahkan nama air menjadi air teh, bukan air tok tapi sudah air teh. Maka pada saat ini air yang seperti ini lam yajuz at-tatahhur, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wa kadzalika la yajuzu tatahhur bima utusira min at-tahirat kama iqwal. Begitu pula tidak boleh bersuci dari air bekas perasan dari benda-benda suci. Seperti contohnya ma'il wardi, air mawar. Wonten kembang mawar kemudian diperes-peres keluar toyone, nah itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Li'annahu la yusamma ma'an haqiqatan, karena pada hakikatnya ini tidak disebut dengan air. Seperti bukan wonten air apa ini? Oh, ini wedang teh. Sudah beda lagi ya. Oh, ini apa? Oh, ini wedang kopi. Berarti ini beda. Nah, untuk percampuran yang seperti ini sampai merubah nama air, itu sudah membuat air tidak menjadi suci dan mensucikan. Tapi airnya suci pada zatnya, artinya boleh untuk kita minum, ya. Tapi tidak mensucikan untuk yang lainnya. Misalkan orang wudu beto air teh sah napa mboten? Mboten. Ada orang kena najis, kemudian kita cuci pakai air teh, sah? Boleh? Mboten asal ya. Nah, itu pengertian dari air. Ini jenis air yang pertama, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kemudian jenis air yang kedua adalah al-ma'un najis, yaitu air yang najis. Jadi ada air yang najis. Apa itu air najis? Huwa alladhi khalatathu najasatun wa sarat fi ahadi awsafihi. Air najis adalah air yang bercampur dengan najis, kemudian air najisnya ini mengubah salah satu dari sifat air. Ya. Contohnya begini, Bu. Onten tempayan, gentong lah. Ternyata tikus masuk, tidak bisa renang, akhirnya tenggelam mati. Dan terus bangke. Akhirnya nopo? Ternyata bau air tenggentong itu sudah berubah karena onten bangke tikus. Nah, tikus niku bangkainya najis. Nggih, bangkai niku najis. Nah, ternyata najisnya bangkai tikus itu merubah sifat air, entah itu baunya atau warnanya atau rasanya. Kok rasanya bisa misalnya. Maka pada saat itu air itu menjadi najis. Air najis tidak bisa mensucikan, bahkan menajiskan. Nah, ini ada dua macam air. Air yang suci dan mensucikan dan air yang najis. Nah, sebagian para ulama menjelaskan ada juga air yang ketiga, yaitu tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Seperti contohnya air teh, air kopi, suci, boleh kita unjuk tapi tidak boleh untuk wudu, tidak boleh untuk membersihkan najis.
Paham ya niki? Salajengipun kita tambah pembahasanipun. Tadi alat untuk bersuci sudah kita bahas, yaitu air. Sekarang kita akan melihat masail tata'allaqu bi ahkamil miyah, masalah-masalah yang berhubungan dengan air. Yang pertama, al-ma'u al-mutasaqitu min a'dha'il wudu' wa nahwi. Air yang jatuh dari bekas anggota wudu. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang dengan masyarakat kita ini berbicara tentang hukum tapi boten nonton rujukan dalilipun ya. Nek rumiyin pas kula tasih alit nek wudu ojo kasih banyune nyiprati nanggon air sing damel wudu. Engko ndak dadi mustakmal, ngeten nggih? Lihat bagaimana sekarang. Air yang jatuh dari bekas anggota wudu, wa nahwi dan misalnya, bakin ala tuhuriyatihi. Ternyata masih tetap di atas kesuciannya. Wa yajuzu ayata tahara bihi maratan ukhra, dan boleh digunakan untuk bersuci lagi dalam satu yang lain. Tapi syaratnya malam tataghayyar rihuhu aw lanuhu aw ta'muhu bi mukhalatati najasatin. Syaratnya air tadi tidak berubah bau atau warnanya atau rasanya dengan sebab percampuran najis. Jadi misalkan wonten tiyang wudu. Wudune teng pundi? Wudune teng ember misalkan. Nah, bekas wudunya piyambake niku masih saged untuk wudu melih. Selama mboten bercampur dengan najis yang merubah salah satu dari sifatnya. Apa sifatnya? Bau, warna dan rasa. Ya, warnanya mboten berubah, rasanya juga masih utuh. Terus apa? Warnanya bau, warna dan rasa. Ketika airnya masih utuh tidak berubah berwarnanya, maka itu boleh untuk kita gunakan bersuci. Untuk menghilangkan najis juga boleh. Oh, itu ada air di ember tapi sudah bekas wudu, gimana? Oh, boleh untuk mensucikan kotoran misalnya. Itu boleh. Mana dalil? Disebutkan faqad kana sahabah yaqtatiluna ala ma tasaqata min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat rumiyin ibu berebut apa? Bekas rontokan, maksud bekas sisa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niki hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 189. Kalau seandainya bekas air wudu itu tidak boleh untuk mensucikan, tentu Nabi akan melarang. Oh, tidak boleh ini. Ini sudah mustakmal, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ternyata para sahabat rebutan, itu ajeng rebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onten kaidah ibu. Ulama ngendikan la yajuzu tarkul bayan indal hajat. Tidak boleh menjelaskan suatu hukum kalau memang dibutuhkan. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya air mustakmal itu tidak boleh buat wudu, tentu para sahabat dilarang. Oh, jangan, ini mustakmal. Nggih. Karena Nabi pemberi syariat. Kalau seandainya Rasulullah membiarkan orang sesat, ya tidak mungkin. Gitu nggih. Nah, maka ini menjadi dalil bahwasanya air yang sudah digunakan untuk berwudu itu pun masih di atas suci dan mensucikan. Kemudian disebutkan oleh dengan Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu huma wal mar'atu min nisa'ihi min ina'in wahidin. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam siram mandi bersama istrinya, ya, min nisa'ihi dari sebagian istrinya, min ina'in wahidin dari satu wadah. Nyun saya nek wong mandi junub niki bareng-bareng sak wadah. Mboten kados teng zaman sakniki wadah mbiyen alit-alit nggih. Rasane iki kan bae ageng-ageng. Niki wadah alit, Nabi sallallahu kali garwane mandi. Gentian kira-kira banyune wonten sing nyiprat melih mriku mboten? Wonten nggih. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci pun itu tidak menjadikan dia hilang kesuciannya. Tidak. Ya, berarti yang dulu pernah kita belajar itu ternyata tidak sesuai dengan dalil yang ada. Walaupun memang ada disebutkan dalam sebagian kitab fikih, akan tetapi ini tidak berbicara kepada dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Muslim dia harusnya berpegang kepada hujjah, yaitu kepada dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Apa alasan mereka mengatakan bahwasanya air mustakmal tidak boleh digunakan untuk wudu? Alasannya ngeten Bu Ibu. Sekedap nggih. Apa alasan mereka air mustakmal yang sudah digunakan berwudu tidak boleh digunakan untuk lagi? Karena alasan mereka nih, tidak ada riwayat bahwasanya para sahabat ya menyimpan air-air bekas wudu atau berebutan dengan air wudu yang lainnya. Ini alasan mereka. Kita tidak pernah dapati bahwasanya Abu Bakar lagi wudu kemudian air wudunya buat rebutan, tidak ada. Ini alasan mereka. Jadi kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya air bekas wudu itu mustakmal, tidak boleh digunakan untuk wudu lagi. Tapi alasan ini tidak kuat, ya. Alasan ini tidak kuat. Selajeng hukum tentang air nomor kali. Wow, air tentang mustakmal, air yang sudah digunakan masih sah untuk bersuci masih sah. Berdasarkan hadis Bukhari ya. Kemudian yang kedua, la taslubut toha tuhuriyah. Ya, la taslubut tuhuriyatu minal ma'i bisyak. Jadi kesucian air itu tidak hilang gara-gara ragu-ragu. Nggih. Aku ragu-ragu ini banyu iki sakjane suci pura ya. Jangan-jangan wis ora suci. Nah, ini tetap kita katakan airnya tetap suci. Gara-gara kita ragu-ragu ndak? Li'anna al-asla taharatu, karena asalnya air itu suci. Wa mata syakka ban 'alal yakin. Ketika orang ragu maka buang keraguannya, kita didasar di atas keyakinan. Nah, mriko wonten kaidah la yazalu syakku la yazalu yakinu bisyak. Tidak hilang keyakinan dengan sebab keraguan. Jadi pada asalnya air itu suci, ragu-ragu itu baru datang, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya yang yakin air itu suci. Wa illam yatayaqqan taharatahu, walaupun dia dan jikalau ya, dia tidak yakin kesuciannya, wala najasatahu, dan dia tidak yakin najisnya. Ini saya ragu nih, najis atau enggak ya? Misalkan fayutawaddu minhu bi ittifaq ulama, maka boleh digunakan untuk wudu. Misalkan ada orang ragu-ragu, ini suci enggak ya? Atau ini najis ya? Maka ketika ragu-ragu seperti ini, kata para ulama, dia boleh menggunakan untuk berwudu. Ya. Disebutkan tenggen asar. Asar itu riwayat dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam suatu perjalanan datang waktu untuk sholat. Akhirnya beliau mendapati genangan air tenggen oro-oro, tenggen padang pasir. Ada genangan air. Nah, kemudian Umar bin Khattab hendak wudu dengan air itu. Ada sahabat yang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, coba saya tanyakan dulu kepada penduduk setempat, apakah air ini biasa didatangi oleh hewan buas?" Ya, kalau air itu biasa didatangi oleh hewan buas minum bekas-bekas air hewan buas itu najis, gitu. Jadi air yang bekas minuman serigala, harimau itu najis. Maka Umar bin Khattab tahan sahabat itu, jangan kau tanyakan kepada penduduk setempat. Kita kembali kepada asalnya, air itu hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Jadi nek tanya malah bingung nanti. Ketika kita melihat air di padang pasir, ya sudah kita katakan suci. Selama kita tidak melihat secara langsung, oh di situ ada hewan buas yang minum. Okay. Selama tidak kita lihat, maka kita hukumi secara asal, yaitu air itu suci mensucikan. Ya, ini kesepakatan para ulama. Nah, selanjutnya pun kita akan bahas tentang bentuk-bentuk najis, Ibu. Jadi najis itu mboten sekedar yang kotor. Ya. Perasaan kita, oh ini kotor berarti ini najis. Ya, enggak ada seperti itu. Misalkan jenengan ditanggapi kotoran ayam, pirsa nggih. Hukumnya najis napa mboten? Najis. Nah, kan najis. Padahal dalile wonten mboten. Nah, niku perasaane dhewe nggih. Perasaane dhewe nggih. Nggih, bau nggih. Kotoran kambing, kotoran sapi, kerbau, ayam, nek wong masyarakat kan mungkin najis iki kotor mambu ngeten. Padahal mboten Ibu-ibu. Tapi bukan berarti nyong tak dolanan kotoran ayam, mboten seperti itu. Nggih. Mari kita lihat sekilas mawon
Nabi SAW ketika hijrah di Madinah, sakderengipun damel Masjid Nabawi, piyambakipun salat tenggen kandang kambing. Dan Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk sholat di kandang kambing. Saat ini kalau tangklet kandang kambing itu kinten-kinten ada kotorannya mboten? Pasti banyak. Kencingnya terus kotorannya pasti banyak. Ternyata Rasulullah SAW sholat di kandang kambing. Nah inilah menjadi dalil para ulama bahwasanya itu tidak najis. Kalau najis pasti Rasulullah SAW menjelaskan jangan. Ya. Nah nanti kita akan bahas najis itu mboten perasaan kita kotor berarti najis boten. Jadi najis itu adalah sesuatu yang dinajiskan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nomor kali, najis adalah ghaitul insan wa bauluhu. Kotoran manusia dan kencingnya itu najis. Gitu. Kotoran manusia dan kencingnya itu najis. Mana dalil? Amal ghaid faliqoli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun najisnya kotoran manusia, maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Apabila salah satu di antara kalian menginjak kotoran manusia dengan sendalnya, maka sesungguhnya tanahlah yang mensucikannya. Ya, berarti di sini kotoran manusia itu hukumnya najis. Nyuwun sewu, jangan disamakan zaman dahulu kados zaman sakniki. Nek zaman dahulu tidak ada toilet kados teng griyane kula pansami nggih. Nek zaman niku alit niku entah 25 tahun yang lalu nggih. Niku kan dereng wonten toilet-toilet teng griya. Kadang tiang buang hajat tenggen kalen, tenggen kebun dan seterusnya nggih. Dan di zaman Nabi pun sama. Di zaman Nabi ada sebagian orang kadang buang hajatnya di padang pasir. Nggih. Nah, ketika kita menginjak kotoran manusia dengan sendalnya, maka itu sucikan dengan cara apa? Dengan cara diusapkan ke tanah, mensucikan sendal dari najis. Ini pun menunjukkan bahwasanya kotoran manusia itu hukumnya najis. Dan Rasulullah SAW pernah ketika itu sholat dengan para sahabat, lagi sholat itu yang baik betul sendal. Tapi jangan disamakan dengan hari ini. Nek jenengan sholat nang masjid betul sendal kita pripun-pripun. Tak mirip marah ya. Kok sholat nang masjid ora cocok sendal ra sopan nak ngeten. Nek di zaman Nabi beda, keratan masjidnya juga mboten sama. Masjid Nabi kados napa? Wonten keramik mboten? Tasih lemah, tasih pasir nggih. Terus Nabi SAW ketika sholat betul sendal. Nah ketika sholat di tengah-tengah sholat niku tiba-tiba Jibril datang. Para sahabat boten melihat. Malaikat Jibril datang, para sahabat boten pirsa. Kranten Jibril niku makhluk gaib. Tiba-tiba Jibril menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahwasanya di kakimu itu, di sendalmu itu ada najis. Akhirnya seketika itu pula Rasulullah SAW melepaskan sendalnya, padahal beliau dalam posisi sholat. Para sahabat pun langsung mereka mengikuti Nabi, melepas sendal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang yang bersegera mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak pernah tanya-tanya, kok Nabi melepas sendal enggak? Ketika mereka melihat Nabi lepas sendal, mereka lepas sendal. Nah, begitu selesai sholat, Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat. Tadi ketika sholat, di tengah-tengah sholat, Jibril datang menyampaikan kepadaku bahwasanya di bawah sendalku ada najis, ada kotoran, sehingga aku melepaskan sendal ketika posisi sholat. Ini pun menjadi dalil bahwasanya kalau sholat itu harus suci pakaian, badan, dan tempat. Ternyata sandal Nabi outer najisi terus dia lepas. Gitu. Tapi nek cara mensucikan sandal itu gantil. Ketika Rasulullah SAW yaitu hanya dikoseki tenggen tanah. Niku tanah sudah menjadi alat untuk mensucikan najis yang ada di bawah sendal. Tapi beda nanti dengan najis yang ada di badan, najis yang ada di pakaian. Cara mensucikannya pun ada aturan syariatnya, nggih, boten ngasal mawon. Baik. Amal baul adapun kencing manusia, mana yang menjadi dalil bahwasanya kencing itu najis? Maka disebutkan di dalam hadis Anas, anna Arabian bala fil masjid, onten tiang badui niku tiang pedalaman. Ya, tiang sing jauh dari pemukiman manusia. Boten teng kampung, boten teng kota, teng hutan. Nah, tiang badui niki jelas kurang pendidikan nih. Namanya tiang hutan, orang hutan ini. Bala fil masjid, dia kencing di masjid. Ya, ada orang badui kencing di masjid. Faqala ilaihi ba'dul qaum,
Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka sebagian dari sahabat mereka marah. Ya, ingin menghardik orang Badui ini. Ya, ingin nangkap orang Badui ini. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, da'uhu wa la tuzrimu, tinggalkan dia. Jangan hentikan kencingnya, biarkan saja dia selesai kencing. Padahal kencing di masjid. Ya. Nek kinten-kinten saniki wonten tiyang teng masjid kencing niku pripun? Teng pojokan masjid tiba-tiba kencing pripun niku? Marah sedanten nggih? Lah niku teng zaman Nabi nggih sami. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam niki hikmah berdakwah niku. Dakwah niku ndelok-ndelok. Niki tiyang sinten sing kencing. Nek sing kencing kula pangsami nggih dipukuli. Nek sing kencing kok tiyang sing dereng ngertos agama. Misalkan orang mualaf, misalnya atau orang pedalaman hutan, ya ndak ngertos adab ya diajari. Falamma faragha, ketika selesai kencing, Rasulullah SAW da'a bidalwin, meminta dibawakan satu timba air, fasabbahu alaihi, kemudian dituangkan air itu di atas bekas kencingnya orang Arab Badui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kencing itu najis. Nah, cara mensucikan kencing di atas tanah itu cukup disiram dengan air supados tersep tenggen bawah. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kencing manusia itu najis. Wa yadullu ala najasatihima aidan ala haditsul amirah bil istitabah wal ghusl wal wudu' minhuma. Dan yang menunjukkan najisnya kotoran manusia dan kencing itu banyak hadis yang memerintahkan kita untuk mencuci sebekas kita pipis diperintahkan untuk istinja cebok nggih. Sebetas kita sesampunipun kita buang air kotoran juga harus istinja cebok. Nah cebok niku mangke wonten pembahasan bisa dengan menggunakan air, juga bisa dengan istijmar, yaitu menggunakan benda yang bisa menghilangkan najis selain air. Niki yang pertama bu nopo sing najis kotoran manusia kali kencing manusia. Tak tambah melih sekedhik melih. Sing nomor 3 kali sekawan termasuk najis adalah madhi kali wadi. Napa ibu-ibu? Madhi dan wadi. Napa kinten-kinten niku? Ibu-ibu pirsa mboten? Dereng nggih? Coba nanti kita bahas. Madhi niku ibu-ibu ma'un raqiqun lazijun yakhruju inda syahwatin. Madhi niku air ingkang cuer yang sewu licin yang keluar ketika syahwat. Kal mula abah semisal lagi bermesraan yang sewu nggih. Au tadzakurul jima, atau mengingat hubungan badan. Au iradati, atau hendak berhubungan badan. Jur keluar cairan iki. Iku namanya madhi. Sanes mani nggih benten. Niki mati. Niku posisinya sakdarenipun keluar niku. Wala yakunu dafiqan wala yaqubu futur. Dan sifat airnya itu tidak memancar dan tidak membuat futur, lemas setelahnya tidak. Ya, jadi keluarnya air itu ketika syahwat. Warubbama la yuhissu bi khuruji, terkadang orang tidak terasa keluarnya nggih, tiba-tiba sudah ada. Wa yakunu li rajuli wal mar'ah, dan ini ternyata ada bagi laki-laki dan perempuan. Wa huwa fin nisa'i aksar. Kata para ulama, justru ini yang terbanyak pada wanita nyun sewu. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari dalam syarah Sahih Muslim juga nggih. Wa huwa najisun, ternyata ini hukumnya najis ibu-ibu. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' milik Imam Nawawi dan disebut pula dalam kitab Al-Mughni milik Imam Ibnu Qudamah. Ulama sepakat bahwasanya ini najis. Walidha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslil farji minhu. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan dari madhi tadi. Tak ulang, madhi niku apa? Cairan ingkang cuer, ingkang licin yang keluar ketika syahwat. Terkadang boten terasa nggih. Ini najis. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan untuk mencuci. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, liman sa'alahu anil madhi, dari seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi terkait madhi, hukum madhi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaksiru dzakarahu wa yatawaddo, dia hendaknya mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Berarti setunggal, madhi itu najis karena diperintahkan untuk mencuci, dan yang kedua perintah berwudu berarti membatalkan wudu. Ya, berarti ini termasuk hadas karena keluar dari salah satu dua jalan, entah itu berupa kencing, kotoran manusia, angin, termasuk mandi. Nggih. Paham nggih? Lesane iki wadi napa? Wadi huwa ma'un abyad, air yang berwarna putih, Ibu. Sakhinun yang kental. Yakhruju ba'dal baul, ini keluarnya setelah kencing. Biasanya orang kalau kencing ada putih-putih yang terakhir. Wa huwa najisun ijma'an, ini pun hukumnya najis secara ijma', ya.
Ya, dan ini juga harus dijauhkan. Ini bagian dari najis, ada madhi dan wadi. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Ali, dia termasuk madzaan, kata dia. Madzaan itu orang yang banyak keluar madhinya. Dan madhi itu kadang keluar karena kecapean juga bisa ya. Terlalu kerja berat terus capek, kadang-kadang keluar dari kemaluan. Nah, sahabat Ali ini menantunipun sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib niku nikah kali putrine Nabi ingkang asma Fatimah ibu. Sahabat Ali niku insyaallah masyhur nggih, sahabat ingkang dipun jamin masuk surga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Ali ajeng takluk kali Nabi isin ibu. Keranten napa? Bima kanati ibnatihi. Keranten istrinya niku adalah putri Nabi. Akhirnya sahabat Ali nyuruh sahabat ingkang lintu nek boten salah Mikdad bin ya. Sahabat Mikdad disuruh sama Ali, coba tanyakan kepada Nabi. Aku itu adalah orang yang banyak keluar madinya. Ternyata ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, perintahnya ngeten iki. Hendaklah dia mencuci kemaluan dan dia berwudu. Ini pun menjadi dalil bahwasanya madi itu najis. Sakjane tasih wonten kathah tak tambah setunggal melih siap boten. Ada beberapa najis. Masih ingat mau kotoran manusia, kencing, madi dan wadi. Tambah setunggal liyan melih, yaitu damul haid, darah haid itu najis itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, kaifa tasna?" Wahai Rasulullah SAW, salah satu kami, yaitu para wanita, bajunya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Maka Rasulullah SAW bersabda, tahuttuhu summa takrisuhu bil ma'i summa tandahu summa tusallifi. Wanita yang bajunya kena darah haid, kata Rasulullah SAW, dia harus gosok-gosok, dia harus takrisuhu niku digosok-gosok dengan atraf asabi, yaitu ujung jari-jari, dikerik-kering atau ujung jari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya darah itu keluar dari pakaian. Ya, digosok-gosok betul jari. Nek zaman riyen, nek zaman saniki betul apa? Sabun soklin. Nek sabun soklin saged ngangkat darah ya. Nek zaman riyen tasih air buat. Makanya Rasulullah perintahkan digosok-gosok, kemudian dituangi air, kemudian dikerik-kerik betul jari-jari niku supados darahnya keluar. Nah, setelah darahnya bersih dari pakaian, sumatu sholifih, kamu boleh sholat dengan menggunakan pakaian tadi. Ini menunjukkan bahasanya darah haid itu hukumnya najis. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana seandainya pakaian ya kena darah haid dicuci kok tidak hilang? Keranten kadang-kadang darah niku manjing nggih. Nek zaman riyen kan orang kok kena darah mboten saged ical. Terus bagaimana kalau saja darahnya manjing masih ada warnanya? Maka dalam kondisi seperti ini dimaafkan. Wonten kaidah dengan kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nek pun usaha dikucek-kucek, dikerok-kerok mboten ical mboten apa-apa. Ya, maka bekas-bekasnya itu dimaafkan. Fal amru bil ghasli li thawbi dalilun ala najasati damil haid wa hadha mujma'un alaih. Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci pakaian, ya. Ini menjadi dalil bahwasanya darah haid itu hukumnya najis. Ini disepakati oleh para ulama. Sekedhik melih, amma mutlaqud dam, adapun sekedar darah. Ini berbeda, darah dengan darah haid berbeda nggih. Sekarang kita bahas sekedar darah. Seperti kaddam as-sa'il min jasadil insan, ada darah yang mengalir dari tubuh manusia, misalkan keplatok terus darahnya apa? Mengalir. Awil hayawan atau darah yang mengalir dari hewan, alladzi yukalu lahmuhu, yang halal dimakan dagingnya. Contohnya kambing, sapi ketika disembelih keluar darahnya. Faqad naqala ghairu wahidin min hadzal ilmi al-ijma'. Telah dinukil oleh beberapa ahli ilmu ijma' bahwasanya ala najasatihi kadzalik, bahwasanya darah itu pun najis. Jadi dinukilkan oleh ijma'nya ulama, sebagian mengatakan seperti itu. Darah manusia yang mengalir, kemudian darah hewan yang halal dimakan, ketika kita nyembelih kebu, sapi, kambing, itu kan otot darah yang mengalir ya. Nah itu hukumnya najis. Ini kesepakatan para ulama.
Ya, sebagian menukil kesepakatan seperti itu. Fa in sabata al-ijma' qulna bi najasatihi. Kalau sudah sabit, sudah benar ijma'nya, maka kita katakan bahwasanya darah itu najis. Walam naltafit ila ma awradahu al-muta'akhiruna min istidlalin ala tahuratihi mimma huwa muhtamil. Kita tidak usah memperhatikan sebagian mutaakhirin ulama belakangan yang mereka mengatakan bahwasanya darah itu tidak najis, tetap suci. Ini pendapat yang mengandung kemungkinan. Tapi kalau seandainya ijma'nya tidak sabit, wa illam yathbut fal aslu at-taharah. Wallahu a'lam. Kalau memang ijma'nya para ulama tidak sabit bahwasanya darah itu najis, maka berarti suci. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kita pilih bahwasanya darah itu hukumnya najis. Tenggen kitab fikih ketika membahas tentang masalah adwiyah itu obat-obatan ibu-ibu. Ada pertanyaan, apa hukum manusia berobat dengan mentransfusi darah? Nggih, napa niku? Mangga ada. Nah, dibahas oleh para ulama bahwasanya pertama darah itu hukumnya najis kata para ulama. Jadi tidak boleh orang minum darah lewat mulut. Nggih, kados Dracula nggih. Jadi ada orang sakit dia butuh darah kemudian darahnya ditadai botol ember diminum. Itu tidak boleh. Karena darah itu apa? Najis. Nah terus bagaimana seandainya kok tidak diminum tapi dimasukkan melalui transfusi darah ini kok? Paham ya? Maka para ulama melihat dari beberapa sisi. Pertama, karena masuknya tidak melalui mulut, maka itu berbeda hukumnya. Yang kedua, karena kondisi darurat, artinya memang dia membutuhkan darah. Kalau tidak maka dia akan mati. Ini dalam rangka ingqad menyelamatkan jiwa seorang muslim. Ya, nafsil mukmin, ingqadu nafsil mukmin. Terus yang ketiga, insya Allah terjaga keamanan dari bakteri ya, karena melalui apa itu? Transfer darah dan itu steril ya insya Allah ya. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan para ulama. Nah, kalau kita lihat di sini kata para ulama darah itu pun dinyatakan najis. Insya Allah cukup untuk pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Masih kita sebutkan tentang beberapa yang najis. Dan kita dereng membahas tentang cara mensucikannya nggih. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagi ibu yang wonten pertanyaan bisa disampaikan. Monggo, kasih utar. Mau tanya Ustaz, kalau kita lagi haid itu bolehkah kita masuk masjid? Yang kedua, bolehkah kita baca Quran atau zikir? Masya Allah. Sambut pertanyaan itu. Nggih. Nggih. Dikatakan itu mati atau mati itu kan yang keluar cairan itu suruh membasuh kemaluannya. Terus itu misalkan di celana itu apakah kita harus di celana atau di bawah? Sampun? Berarti dua pertanyaan deh. Yang pertama, wanita yang haid, apakah dia boleh masuk masjid? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, adapun mazhab Syafi'i maka tidak membolehkan. Alasannya apa? Alasannya kata Imam Syafi'i dikhawatirkan makhafata talwith. Dikhawatirkan akan mengotori masjid. Di zaman Imam Syafi'i, keranten biasanya wanita haid itu darahnya bisa menetes ke bawah. Ketika ada orang haid masuk ke masjid maka otomatis akan mengotori masjid. Sedangkan darah haid hukumnya apa? Najis. Itu alasan Imam Syafi'i. Tapi alasan Imam Syafi'i ini tidak berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di sana ada dalil. Ada seorang wanita sauda, wanita yang berkulit hitam. Piyambake tinggal di masjid. Sarene teng masjid. Kerjaane nopo? Ternyata wanita itu menginfakkan waktunya untuk berkhidmat teng rumah Allah Taala. Membersihkan masjid setiap hari ibu. Wanita ini pahala luar biasa gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan wanita itu kalau kamu lagi haid jangan di masjid ya, tidak pernah ada kan? Ya. Bahkan ketika wanita itu sedo, Rasulullah SAW kehilangan di mana Imra'ah Sauda tadi. Oh sudah wafat bayi Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW minta ditunjukkan mana kuburnya, beliau sholat di atas kuburnya. Ya. Tapi yang kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan wanita itu untuk keluar dari masjid ketika haid. Maka pendapat sebagian para ulama ini yang lebih kuat bahwasanya wanita haid boleh ke masjid selama tidak menetes atau mengotori masjid. Tapi ini
sebagian para ulama pun menyampaikan kalau ada hajat, nek masjid boten hajat yang boten sah. Maksudnya contohnya apa? Contohnya aja ngaji. Ngerti nggih? Saya ini haid tapi ada pengajian di masjid. Nah, terus gimana? Yang penting tidak mengotori masjid boten napa-napa. Ngerti nggih? Tapi nek boten wonten hajat ajeng napa Bu? Ajeng iktikaf angsal boten. Boten asal nggih. Nah niku boten asal. Pertama. Terus yang kedua, bolehkah wanita ketika haid baca Al-Qur'an? Niki pun terjadi khilaf di antara para ulama. Ada pun Syekh Shalih Fauzan, terus kemudian sebagian para ulama mengatakan asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Jadi orang yang junub, Rasulullah SAW melarang orang yang junub membaca Al-Qur'an. Di antara riwayatnya, ya, ada sahabat mengatakan Rasulullah SAW senantiasa membacakan kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Ini menunjukkan bahwasanya ketika junub beliau menahan untuk tidak membaca Al-Quran. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika seorang wanita dia punya hafalan Quran, nggih, kok ketika haid dia nggak baca pripun kinten-kinten, hafalannya biar nggih, hafalan hilang boten maca Al-Quran hilang. Karena Nabi SAW ngediakan wong sing ngapal Al-Quran itu kados hafal Al-Quran itu kados saidun, kados hewan buruan. Nek mboten diikat niku lepas. Nah cara mengikat hafal Al-Quran pripun? Kedah sering dimurajaah. Lah nek mboten maca Al-Quran selama 7 hari misalkan ya sudah lupa Ibu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia tidak mengapa untuk memurajaah hafalannya. Nggih. Terus melih misalkan wanita yang haid, saya membaca sebagian ayat tapi tidak tak maksudkan Al-Quran. Contohnya jenengan cek doa. Wanita haid nggih, cek doa. Doanya napa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Misalkan. Itu Al-Quran mboten? Al-Quran. Tapi nek niatnya jenengan mboten maca Al-Quran, niatnya doa maka mboten napa? Mboten napa-napa. Terus napa boleh wae nggih? Sing tentang haid niku apa namanya? Zikir. Tetap zikir dianjurkan. Jadi jangan sampai wanita yang haid tidak zikir ya. Zikir pagi dan petang tetap dianjurkan bagi siapapun. Wanita yang haid atau tidak haid tetap dianjurkan berzikir. Wanita yang haid ketika makan harus baca bismillah ya. Wanita haid ketika tidur harus baca doa, bangun tidur harus baca doa. Semuanya harus zikir. Zikir ontan keluar rumah, masuk rumah, pakai baju, masuk toilet, wanita haid tetap harus membaca zikir. Ini pertanyaan pertama ya. Terus yang nomor kali mau, terus bagaimana misalkan mandi itu tadi kan najis. Kita diperintahkan untuk mencuci kemaluan kita ketika keluar mandi. Kita diperintahkan berwudu. Terus bagaimana kalau mandi mengenai pakaian? Nah ini pun pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW perintahkan kamu ambil air, cipratkan, siramkan ke celanamu. Gitu. Perintahnya pripun mau? Nyiramkan celana ke dalam air ke dalam celana. Jadi airnya disiramkan dengan celana ibu. Tidak harus dikucek-kucek ibu. Tidak harus dikucek. Itu sudah cukup mensucikan. Nah, cara mensucikan najis itu mengikuti bagaimana syariat yang menyatakan itu najis, maka syariat pula yang menyatakan cara mensucikan najis. Jangan pakai perasaan, nek cuma disiram lah kok najisnya jadi di situ. Itu perasaan kita. Tapi Rasulullah merintahkan siram saja sudah cukup. Seperti contoh ngeten. Najis bayi laki-laki usia kurang dari 2 tahun yang boten makan kecuali air susu ibu, itu namanya najis mukhaffafah, nggih. Kencing laki-laki boten perempuan. Niki ketika kena baju cukup diciprati betul toyo. Rasulullah SAW disebutkan ketika gendong bayi ditanya, ternyata bayi ini kencing. Akhirnya Rasulullah SAW minta didatangkan air, beliau cuma ciprati tok, sampun. Mungkin ya perasaan kan air kencingnya masih di situ kok. Suci. Nah, maka berbicara tentang syariat itu bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, tapi dengan wahyu. Ngeten nggih? Contoh melih, ben rada mantep. Ada seorang wanita Haruriyah. Haruriyah niku suatu tempat biasa dihuni oleh orang Khawarij. Khawarij itu pemberontak. Datang kepada Aisyah, bukan datang. Jadi ada seorang bukan wanita lagi. Jadi Aisyah itu pernah ditanya seorang wanita, nyuwun sewu, kula kesupen. Bertanya kepada Aisyah, apa hukum wanita yang haid? Apakah dia harus mengqadha salatnya? Maka Aisyah mengatakan, apakah kamu itu wanita Haruriyah? Artinya, apakah engkau itu termasuk orang Khawarij, pemberontak itu yang tidak taat pada penguasa? Orang Khawarij ini.
Dia katakan tidak. Terus Asa mengatakan, kami dahulu di masa Nabi hanya diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha shalah. Berarti wanita haid salat diqadha boten puasa diqadha. Nyun sewu Ibu. Kalau kita lihat salat kali puasa mana yang lebih utama? Salat. Rukun Islam nomor kali napa? Salat. Puasa setelah salat toh? Tapi ternyata syariat memerintahkan mengqadha salat boten mengqadha puasa boten mengqadha salat. Maka itu cara kita memahami syariat. Boten dengan perasaan nggih. Padahal yang saya para sahabat sepakat, sinten sing meninggalkan sholat dengan sengaja itu menjadi kafir. Tapi nek puasa boten ada. Riwayat barang siapa yang orang tidak puasa maka dia kafir, tidak ada. Tapi nek orang meninggalkan sholat, Nabi bersabda, man alahdu bainana wa bainahum sholat. Faman taraka faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia menjadi kafir. Tapi nek puasa mboten nonton Ibu. Tapi ketika orang haid dia cukup mengqadha puasa, tidak mengqadha shalah. Maka agama itu bukan dengan perasaan, bukan akal, tapi dengan wahyu. Paham? Cukup nggih? Nah, setunggal penutup ini. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik, beliau mengatakan minallahi risalah ala rasulil balagh alian taslim. Agama itu datangnya dari langit, dari Allah, wahyu. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Kewajiban kita adalah tunduk kepada wahyu. Selesai nggih? Cukup? Buat pertanyaan mulai kita tutup nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.